Ya. Nah, itu dia. Kita melanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis ke-8 ini ya, ke-8 dan masih di bab yang ke-45. Bab 45, bab ziarati ahlil khair, bab mengunjungi orang-orang yang baik gitu ya. Mengunjungi orang-orang yang baik. Nah, yang ke-8 hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, keridaan Allah atasnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Nah, nanti kita jelaskan. Fal yanzur, maka lihatlah, ahadukum, ya, salah seorang dari kalian, man yukhalilu, siapa yang menemaninya atau siapa yang berkawan dengannya, siapa yang menjadi kawannya. Maka lihatlah seseorang itu dari siapa yang menjadi temannya. Ruwahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kalau ini Anas Daud, wa Tirmizi, dan juga oleh Imam At-Tirmizi, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih ya. Wa qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata, hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan ya. Jadi Nabi bersabda, seseorang itu tergantung kepada agama ya daripada temannya. Ini bukan maksud agama ya. Agama misalnya seorang berteman dengan orang Nasoro misalnya, Nasrani. Jadi akhirnya dia Nasrani, enggak gitu. Maksudnya ini adalah pengaruh. Seseorang itu terpengaruh oleh temannya. Ya, maka kata Nabi, lihat siapa kawannya. Kalau ingin tahu seseorang, lihat kawannya. Nah, gitu ya. Karena kan berteman dengan orang non muslim misalnya, kan nggak masalah ya. Apalagi bos. Ya, apalagi itu bos kita ya, Pak Gus. Iya. Nyindir di, nyindir. Ya, kalau bos apa boleh baut lah ya. Gaji dari Dio Bulog. Tapi bos saya baik loh. Ya, bos saya memberikan suatu kelonggaran, memberikan suatu kesempatan untuk beribadah. Malah apa masjid tapi bantu masjid. Malah dikasih, iya, malah dikasih duit untuk umroh lagi loh, Ustaz. Allahu Akbar. Jadikanlah, mainkan. Ya, inilah maksud dari hadis tadi, pengaruh ya, pengaruh teman itu sangat kuat. Oleh karenanya di sini dikatakan ikhtiyarus sadiq, ya, alladzi yarda dinahu. Maka hendaknya memilih pertemanan itu dengan siapa? Orang yang bagus agamanya, ya. Orang yang bagus agamanya. Makanya di sini agamanya lagi diumumkan. Orang yang bagus agamanya. Ya, bagi kita orang yang bagus keislamannya, yang mungkin berteman dengan non muslim, orang yang bagus dalam ke non muslimannya gitu. Maka pilihlah teman yang memang dia bagus dalam beragamanya. Watajannaba, ya, as-sadiqil ladzi yaskhatu dinahu, dan hendaknya
menjauhi teman yang apa namanya kurang bagus, ya, kurang bagus agamanya. Menjauhi teman yang kurang bagus agamanya, karena itu bisa berpengaruh kepada kita, ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang mungkin dalam beragama pun kurang bagus, ya. Agamanya agama semuanya Ustaz atau agama Islam saja? Ya bisa jadi semuanya, karena ini kan din, ya. Din itu umum, tapi kalau pakai Umum, alif ya. lam, ya, kalau pakai alif lam maka itu khusus. Di sini kan kita pakai alif lam, jadi umum. Ya, ya. Makanya walaupun non muslim, tapi kalau dia beragamanya bagus, itu biasanya bagus juga akhlaknya, tingkah lakunya, biasanya kan gitu. Nah, makanya bisa jadi dalam satu kondisi, ya, kita berteman, ya, apalagi kongsi kerja gitu ya dengan orang non muslim, no problem. No problem. Yang penting yaitu tadi, ini adalah titiknya pada kepengaruhannya. Ya. Jangan sampai berpengaruh kepada kebaikan kita, ya. Seseorang teman kita jangan sampai mempengaruhi kebaikan kita karena berteman, akhirnya kita tidak baik, ya. Itu yang nggak boleh. Dan yang terakhir, aqallu darajatil ukhuwah as-sadaqah, derajat paling rendah dalam pertemanan yang sebenar-benarnya, ya. Jadi ini derajat yang paling rendah, ya, ketika berteman secara benar. Apa? An-nadharu bi'ainil musawati, yaitu memandang teman itu dengan pandangan al-musawah, kesetaraan, ya. Kita memandang teman kita setara lah. Atau dalam bahasa hadisnya nanti kita baca di sini, qala, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya, sehingga dia mencintai temannya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, di sini musawah itu. Bi'ainil musawati, artinya di sini dia sama gitu ya, memandang dirinya dengan temannya ini sama, tidak membeda-bedakan. Tidak misalnya kita merasa, wah saya ini lebih hebat dari teman saya, atau sebaliknya, saya ini apalah gitu ya. Tapi ya, kadang-kadang basa-basi ada juga ya. Kadang-kadang kita merasa rendah dari teman kita gitu ya, sehingga kalau apa namanya ngumpul-ngumpul kita di pojok gitu ya. Kalau teman-teman yang lain apa namanya bareng-bareng, kita di mana? Kita di sudut misalnya sendiri main apa kuku gitu ya, kayak anak yang ketinggalan ya, yang ditinggal mamanya itu. Nah, kita jangan ya. Makanya ketika berteman itu kita paling standar paling rendah, ya, gunakanlah ainul musawamah, ainul musawah, pandangan sama, kita ini sama dengan teman kita, ya. Kita tidak lebih tinggi dari mereka atau kita tidak lebih rendah derajatnya dari mereka. Kalau sudah seperti ini kan enak, tidak ada gimmick. Apa gimmick itu ya? Kepura-puraan. Kalau berteman penuh kepura-puraan gimana rasanya ya? Pura-pura dalam perahu gitu ya. Nah inilah hadis yang ke-8 tadi ya. Berapa? 8 tadi yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita memilih teman. Ya. Maka di dalam hadis ini dijelaskan, pilihlah teman yang baik agamanya dan hindari teman yang buruk agamanya. Tapi selain itu sebetulnya yang paling utama apa? Bertemanlah kita tanpa kita harus terpengaruh bila
teman kita itu adalah orang yang kurang baik akhlaknya. Benar kan? Iya. Ya, tetap aja berteman, tapi jangan sampai terpengaruh bila memang akhlaknya kurang baik. Nah, tapi kalau pertemanan bisa saja, ya, tidak harus kemudian membatasi. Walaupun dari hadis ini bisa sebagai tanda, ya, tanda bahwa berteman itu memang harus memilih. Nah, demikian kiranya, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah 14 episode, tidak terasa ya pertengahan bulan sudah sampai kita pada pertengahan bulan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan menjadi amalan yang memiliki nilai pahala berlipat ganda. Amin. Memang tujuannya tidak terlalu muluk-muluk, yang penting jangan tidur setelah subuh. Nah, itu intinya. Tapi kalau setelah itu tidur, setelah tidur ya nggak tahu juga lah. Setelah duha bisa Ustaz ya? Boleh lah. Duha itu setelah subuh ya? Hah? Tapi duha setelah subuh. Oh iya, setelah zuhur kan mulai juga kan, setelah subuh juga kan. Ya, yang pasti tidur itu setelah ngantuk. Oh iya benar. Nah, setelah mata ngantuk, ya. Gimana lagi? Ya, udahlah. Betul. Oke ya, demikian. Kalau tidur ayam itu. Ya, ayam lah yang terkenal akhirnya. Baik, kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu orang mundur tanpa berita, muntaber. Mundur tanpa berita, muntaber singkatannya. Saha tak? Biasalah teman sekamar. Oi. Ibu Yuni hilang deh. Mana dia? Kemana dia? Entah, mungkin urusan dapur, sumur, kasur. Oh, dapur. Emangnya enggak serumah gitu? Ini saya kan di air terjun, gimana mau serumah? Oh, air terjun ya. Itu gambar. Air terjun Lembana ya. Air terjun Lembana itu. Lembah Anai, penghinaan berat itu. Mana Lembah Anai? Ini Lembah Cimahi, ini Lembah Cimahi. Lembah Cimahi, artinya Curug ya. Cimahi. Curug Cimahi. Curug. Oke, dadah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.